Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermohon, bermunajah kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, saat ini saya Buya Helmi Al-Fakhir Buya Helmi berada di Pulau Tidung. Sahabat Buya Helmi, Pulau Tidung itu adalah suatu gugusan dari Kepulauan Seribu, di mana saya posisi sekarang ada di Jembatan Cinta di Pulau Tidung. Sahabat Buya Helmi, perlu diketahui ada apa di Jembatan Cinta di Pulau Tidung? Apakah ini menurut mitos yang beredar bahwa jembatan cinta apabila orang lewat atau terjun di jembatan itu, apabila dia sedang berpasangan, berpacaran, bermesraan, maka pasangannya itu akan menjadi pasangan yang awet sampai nini-nini atau aki-aki, alias dipisahkan oleh maut. Apakah itu mitos atau benar-benar fakta, atau hanya cerita-cerita belaka? Yuk, mari sama-sama kita telusuri Jembatan Cinta di Pulau Tidung. Sahabat Buya Helmi yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berpikir bahwa setiap tempat di dunia ini pasti memiliki kisah, mitos, misteri, dan keunikan tersendiri? Begitupun dengan Pulau Tidung, karena selain indah dan mempesona, ternyata pulau ini juga menyimpan segudang rahasia dan misteri yang sampai sekarang tidak ada yang tahu kebenaran pastinya. Di antara mitos dan misteri tersebut, ada beberapa hal yang bahkan sudah dikenal oleh khalayak ramai dan diceritakan secara luas melalui ujaran lisan, media tulisan, maupun media online oleh banyak orang. Dan kisah misteri tersebut bukan hanya diceritakan oleh penduduk setempat pulau saja, tapi juga oleh wisatawan yang pernah datang ke Pulau Tidung dan merasakan atau menyaksikan misteri yang terjadi di Pulau Tidung. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, jika Anda ingin tahu mitos dan misteri apa saja yang ada di Pulau Tidung, inilah berikut sebagai ulasan penelusuran Buya Helmi. 1. Mitos dan misteri Jembatan Cinta. Sahabat Buya Helmi, Pulau Tidung adalah pulau yang luasnya sekitar 109 hektar dan dihuni oleh kurang lebih 5.000 penduduk setempat. Pulau ini terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Tidung Besar. Bila Anda pergi ke Pulau Tidung, maka Anda pasti tahu tentang Jembatan Cinta.
Jembatan cinta inilah yang menghubungi dengan Pulau Tidung kecil. Jembatan cinta dikenal juga sebagai ikon dari Pulau Tidung. Dari Pulau Tidung besar, jika Anda ingin pergi berkunjung ke Pulau Tidung kecil, maka Anda harus melewati jembatan ini. Jembatan cinta yang menjadi salah satu tempat berfavorit untuk berfoto karena suasananya yang luar biasa indah. Karena dari sana Anda bisa melihat pemandangan laut yang indah. Selain itu, Anda bisa juga menyaksikan momen matahari terbit atau matahari terbenam, tenggelam yang menawan dari jembatan ini. Namun, apakah Anda tahu bahwa ada beberapa mitos dan misteri tentang jembatan cinta yang cukup beredar dan terkenal di kalangan penduduk lokal maupun wisatawan? Mitos dan misteri tersebut diantara sebagai berikut. Yang pertama, melompat dari atas jembatan cinta di Pulau Tidung dapat membersihkan pikiran. Saat Anda menyeberangi jembatan cinta, tidak jarang Anda akan melihat banyak anak-anak kecil yang bermain di jembatan dan juga melompat dari atas jembatan. Mereka berbondong-bondong melompat dengan gaya yang beragam, aneka, kemudian terjun bebas di atas lautan yang biru jernih. Jika Anda tertarik ataupun bisa ikut serta, maka akan Anda alami kejernihan air laut yang ada di bawah jembatan tersebut. Sahabat Buya Helmi, akan tetapi selain keseteruan yang bisa Anda dapatkan melompat dari atas jembatan cinta, juga dipercaya dapat membersihkan pikiran-pikiran Anda. Mitos dan kepercayaan ini tidak hanya beredar pada masyarakat sekitar, namun juga kepercayaan oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Tidung. Hal ini mungkin benar jika dilihat dari tingkat keseruan dan kesenangan yang bisa didapati dari terjun ke lautan tersebut. Karena pastinya akan dapat bertebarkan jika kita bisa terjun bebas dari jembatan dengan ketinggian sekitar 6 meter ini. Keseteruan lain yang juga bisa kita dapati saat sudah mendarat, yaitu dengan berenang di lautan yang biru serta luas. Meskipun begitu, ada juga masyarakat dan wisatawan yang beranggapan bahwa mitos jembatan tersebut hanya sekedar omong kosong belaka. Ditambah lagi, untuk Anda yang tidak berani untuk terjun dan melompat bebas dari ketinggian 6 meter tersebut, lebih baik tidak memaksakan diri. Yang kedua, menyeberang jembatan cinta dapat membuat pasangan bertambah langgeng. Bagi Anda yang mempunyai pasangan, mitos ini pasti akan terasa menarik untuk diselidiki lebih lanjut kebenarannya. Pasalnya, dari nama jembatannya saja sudah unik, yaitu jembatan cinta. Sudah terbukti banyak yang sudah mencoba saat berwisata ke Pulau Tidung tersebut. Menurut cerita, jembatan cinta diibaratkan sebagai jalan percintaan yang tidak mulus dan banyak halangan serta rintangannya. Karena itu, jika ada sepasang kekasih yang menyeberang jembatan ini bersama-sama sampai dari ujung satu sampai ke ujung jembatan yang satu tanpa ada halangan apapun, maka pasangan tersebut dikatakan akan langgeng terus-menerus nantinya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Adapun mitos misteri tentang Pulau
Pulau Tidung yang kecil sebenarnya bermula dari muasal pulau tersebut dinamakan Pulau Tidung, seperti sumber mengatakan bahwa penamaan Pulau Tidung berasal dari kisah seorang raja dari suku Tidung di wilayah Kalimantan Timur bernama Raja Pandita yang diasingkan ke pulau ini oleh kolonial Belanda pada masa penjajahan. Kemudian pulau tempat pengasingan raja tersebut dinamakan Pulau Tidung. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan penelusuran ini kiranya membawa keberkahan, keunikan. Apakah ini sebuah mitos, misteri, atau hanya cerita-cerita belaka dari mulut satu ke mulut yang lain? Semoga bermanfaat. Ambil intisari yang baik dan buang yang tidak baik. Segala sesuatunya hanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan suatu hal. Jika terjadi, maka terjadilah. Tapi adapun cerita demi cerita, riwayat sejarah demi sejarah di pulau, maka perlulah kita lestarikan, perlulah kita hargai. Semoga budaya Indonesia yang sangat beraneka ragam itu sangat bermanfaat untuk menjadi pelajaran kita sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.